Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, perkenalkan kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Nova Widianti, Dinda Amalia Saidi, Diwanda Yulianti, Gusti Ahmad Riki Pujian Nur, Muhammad Muzakir, Muhammad Riza, Nurul Izzatil Hasanah, dan Sofi Aristiawardani. Di sini kami akan menyampaikan pemaparan singkat mengenai topik medication safety tentang sistem yang memperbaiki pemberian obat dan sistem yang mendukung perawatan multidisiplin. Nah, untuk itu, yuk kita simak penjelasannya supaya lebih paham lagi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materinya. Pertama-tama, teman kita Riki akan menjelaskan apa pengertian dan tujuan dari medication safety. Apa sih pengertian dan tujuan dari medication safety? Mari kita simak. Jadi teman-teman, medication safety atau keamanan pengobatan adalah proses terhindarnya atau jaminan masyarakat dari efek yang merugikan obat dan menjadi unsur utama keselamatan masyarakat. Istilah keamanan pengobatan merujuk kepada evaluasi kesalahan pengobatan yang terjadi sehingga mengakibatkan kejadian yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan pengobatan merujuk kepada evaluasi kesalahan pengobatan yang terjadi sehingga mengakibatkan kejadian yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan tidak diinginkan. Nah, medication safety sendiri mempunyai tujuan agar tercapainya keselamatan pasien atau yang kita kenal dengan nama patient safety. Dalam medication safety, perawat menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan prinsip benar pada pemberian obat atau yang sudah kita pelajari yaitu prinsip 10 benar obat. Setelah kita udah kenal nih apa sih itu medication safety, selanjutnya kita akan membahas dua topik yang lebih dalam lagi, yaitu topik pertama tentang sistem yang memperbaiki pemberian obat dan yang kedua adalah sistem tentang perawatan multidisiplin. Langsung aja kita masuk ke sistem yang pertama, yaitu sistem yang akan memperbaiki pemberian obat. Gimana sih maksudnya? Langsung aja, cekidot! Jadi, sistem administrasi dan monitoring pemberian obat merupakan bagian penting dari praktek keperawatan. Ada beberapa tahap untuk proses pemberian obat, termasuk memasukkan resep, menyalin dan verifikasi, meracik, medication administration atau administrasi pemberian obat, sampai akhirnya dikonsumsi oleh pasien. Dalam hal ini, sebagai seorang perawat memainkan peran penting dalam keselamatan pasien, terutama di area administrasi pengobatan, yakni seorang perawat harus memastikan pemberian obat yang aman kepada pasien. Nah, teman-teman tahu tidak metode apa yang biasa digunakan di dalam sistem ini? Jadi, salah satu metode yang biasa digunakan dalam sistem ini adalah metode Barcode Technology Assisted Medication Administration atau yang biasa disingkat BCMA. BCMA merupakan salah satu jenis teknologi yang menggunakan alat scan untuk membandingkan barcode pada gelang pasien dengan barcode pada obat yang diresepkan, memverifikasi obat-obatan pada catatan obat elektronik sehingga mengurangi kesalahan pengobatan atau medication error secara signifikan. Cara kerja BCMA didasarkan verifikasi 5 benar, yakni benar obat, benar pasien, benar dosis, benar waktu, dan benar rute. Pada sistem BCMA ini menyediakan mekanisme yang aman untuk memberikan obat di seluruh proses, mulai dari pemesanan obat sampai dikonsumsi pasien. Penggunaan sistem BCMA lebih aman daripada manual sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja, meringankan beban kerja perawat, serta meningkatkan keselamatan pasien. Teman-teman sekalian, di US Food and Drug Administration atau disingkat dengan FDA mengeluarkan aturan bahwa barcode diperlukan pada beberapa resep obat. Sudah banyak penelitian lainnya yang dilakukan untuk meneliti keuntungan dan kerugian penggunaan sistem BCMA ini. Adapun kami menemukan 5 efek sampingnya, antara lain yang pertama, perawat kebingungan tentang penghapusan obat otomatis. Yang kedua, koordinasi terdegradasi antara perawat dan dokter. Yang ketiga, pengurangan beban kerja selama masa sibuk dengan dropping kegiatan. Yang keempat, prioritas peraturan kegiatan. Dan yang kelima, perjuangan yang menyimpang dari urutan rutin. Nah, banyak hal positif dari penerapan BCMA di UGD.
seperti mengakibatkan penurunan yang signifikan pada tingkat kesalahan pemberian obat dan kesalahan dosis. Perlu diingat bahwa sistem BCMA dengan menggunakan PDA atau Personal Digital Assistant merupakan cara yang cukup efektif tidak hanya untuk mencegah kesalahan pengobatan, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui analisa data dari sistem tersebut. Kita udah denger kan penjelasan dari teman-teman kita tentang topik yang pertama, yaitu tentang sistem yang memperbaiki pemberian obat. Selanjutnya kita masuk aja nih ke topik yang kedua, yaitu tentang sistem yang mendukung perawatan multidisiplin. Kira-kira gimana sih yang dimaksud dengan mendukung perawatan multidisiplin itu? Makanya tonton terus, jangan bosan ya, langsung aja disimak. Kira-kira multidisiplin itu apa sih? Menurut Wiwielowski, multidisiplin atau multidisipliner mengacu pada tim di mana sejumlah orang atau individu dari berbagai disiplin ilmu terlibat dalam suatu proyek, namun masing-masing individu bekerja secara mandiri. Setiap individu dalam tim multidisiplin memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Pengalaman yang dimiliki masing-masing individu memberikan kontribusi yang besar bagi keseluruhan upaya. Nah, bentuk tim disiplin dapat terdiri dari dokter, perawat, terapis, apoteker, ahli gizi, social worker, serta tokoh spiritual. Kemudian, apa sih tujuan dari model multidisiplin ini? Tujuan adanya model multidisiplin adalah untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas pasien dan keluarga. Tindakan yang dilakukan selama perawatan multidisipliner diantaranya edukasi, diskusi kelompok, pengaturan gejala klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, konseling gizi, latihan perawatan diri, dan yang terakhir konseling pre-dialisis. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa keberhasilan tim multidisiplin dalam menangani dan merawat pasien ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi multidisiplin dalam keperawatan adalah komunikasi yang melingkupi seluruh aspek jalur komunikasi penanganan dan perawatan pasien. Teman-teman, tahu tidak? Terdapat beberapa cara komunikasi multidisiplin dalam keperawatan yang dapat diterapkan ketika berkomunikasi dengan pasien, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Yang kedua, bertukar informasi. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Yang keempat, penggunaan bahasa yang tepat. Yang kelima, bahasa tubuh dan penampilan. Yang keenam, bersikap jujur. Yang ketujuh, memperhatikan kebutuhan pasien. Yang kedelapan, mengembangkan sikap empati. Sudah pemaparan singkat oleh kami. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa medication safety itu sangat penting untuk keamanan pengobatan pasien. Di dalam medication safety ada sistem administrasi dan monitoring pemberian obat. Ada beberapa tahap untuk proses pemberian obat, yaitu memasukkan resep, menyalin dan verifikasi, meracik, administrasi pemberian obat sampai dikonsumsi oleh pasien. Yang kedua yaitu sistem yang mendukung perawat multidisiplin. Setiap individu dalam tim multidisiplin memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Tujuan adanya model multidisiplin adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas pasien dan keluarga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.